Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Iksan, NIM 19073024. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang sistem pengisian. Tangannya, terus dan cara pengecekannya. Apakah semua komponen-komponen masih baik atau harus dilakukan pembongkaran atau penggantian dengan yang baru. Di sini dapat kita lihat ada satu buah alternator. Di sinilah kita akan melakukan pembongkaran, pengecekan, dan pemasangan kembali alternator. Apakah alternator semua komponen-komponennya berada dalam kondisi baik atau dilakukan penukaran dengan yang baru atau masih bisa diperbaiki. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang bersangkutan dengan alternator ini. Nah, di sini dapat kita lihat komponen-komponen alternator yang setelah dibuka, dan dapat kita lihat di sini tidak ada yang mengalami kerusakan, dan setelah saya cek kembali tidak ada mengalami kerusakan pada alternator ini. Maka setelah ini akan kita lakukan pemasangan kembali dan kita lakukan pengecekan pada baterai, seterusnya pada tegangan baterai dan pada sekring. Nah, dapat kita lihat kita lakukan pemasangan kembali dan kita lakukan pengecekan dan fungsi dari masing-masing komponen-komponen yang terdapat di alternator ini. Tujuannya adalah agar kita sebagai mahasiswa atau sebagai mekanik harus tahu apa dari fungsi-fungsi, berapa dari tegangan maksimal yang dihasilkan oleh buku panduan. Di situ kita bisa menjelaskan maksimal-maksimalnya. Nah, dapat kita simpulkan pada pemeriksaan tadi, komponen-komponen bisa dikatakan dalam keadaan masih baik. Dan selanjutnya kita lakukan pemasangan tiap-tiap komponen lagi dengan menggunakan alat-alat yang sudah disediakan pada meja. Seterusnya kita harus memasang komponen-komponen pada tempatnya dan tidak akan mengulanginya pada posisi yang dimana dia berada semulanya. Dan sebelumnya kita lakukan pembersihan pada setiap komponen menggunakan speed angin. Tujuannya adalah agar kabut atau debu-debu yang berada pada alternator ini bisa dihilangkan. Nah, dapat kita lihat, kita lakukan pemasangan komponennya lagi. Nah, setelah semua komponen-komponen pada alternator sudah dipasang dan sudah dipastikan berada pada posisinya semula, kita lakukan pengecekan kembali kepada mur-mur di setiap tutup alternator. Yaitu tujuannya agar alternator di saat digunakan tidak menggunakan pelepasan pada penyangga-penyangganya atau baut-baut yang ada pada alternator tidak lepas. Lakukan juga pemeriksaan tali kipas dengan menggunakan Mr. Baja. Ini dapat kita simpulkan menggunakan Mr. Baja lebih konstan melihat hasil yang telah ditentukannya. Lakukan juga pada kabel-kabel dan sekring pada mesin, dan ini sangat berpengaruh pada sistem pengisian dan sangat berpengaruh juga pada alternator. Apabila terjadi konsleting, maka efek yang akan ditimbulkan pada mesin adalah sangat besar. Selanjutnya lanjut pada pemeriksaan berat jenis baterai. Berat jenis baterai itu menunjukkan 1,25 sampai dengan 1,27
pada 20 derajat Celcius. Apabila sudah mencapai dengan tekanan tersebut, maka baterai bisa digunakan. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan terminal baterai. Lakukan pemeriksaan terminal baterai apakah murnya sudah longgar atau terjadi pengkaratan. Ini akan menyebabkan arus yang dihasilkan oleh baterai tidak stabil, dikarenakan ada hambatan-hambatan yang dilalui oleh arus dari baterai ke kabel. Dikarenakan mungkin bisa jadi pada terminal berkarat, maka itu kita harus lakukan pembersihan dan pengecekan dan pengencangan mur yang ada pada terminal baterai. Selanjutnya kita masuk pada pengukuran tahanan yang dibutuhkan OEG dan F. Lakukan pengukuran menggunakan multitester. Sebelum melakukan pengukuran, kita lakukan pengustanan multitester tersebut. Terusnya kita lakukan pengukuran pada IG dan F, yaitu tertutup sebanyak 11 ohm. Periksa satu persatu soket yang ada. Selanjutnya lakukan pengukuran tahanan L dan E. Relay terbuka sebanyak 0 ohm, tertutup sebanyak 100 ohm.